Itu yang paling penting kita harus teliti kalau kita membela klien adalah modus operandi dari klien kita. Apakah cukup pantas dia dikatakan sebagai pelaku tindak kejahatan atau pelaku tindak pidana? Dengan apa? Kita lihat modus, motivasi. Dorongan apa yang membuat klien kita ini menjadi dia sebagai tersangka. Nah, itu. Jadi itu dulu. Kemudian setelah ditentukan bahwa ini perbuatan pidana, kita baru lihat secara formil. Apakah proses pemeriksaan, penyelidikan, itu sudah memenuhi syarat formil. Kalau tidak, maka ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, bolehlah kita mengajukan namanya pra-peradilan. Ya, artinya kita menggugat di pengadilan sebelum diajukan ke persidangan. Nah, ketika ini seseorang sudah dinyatakan bahwa cukup bukti, Bu, ada, Iya, mendengar. Ya. Jadi ketika ini sudah ditemukan alat bukti dan ini benar-benar sudah dinyatakan sebagai tersangka, maka berkas akan dilimpah ke kejaksaan. Jaksa meneliti lagi. Kalau polisinya mungkin teledor atau ada yang keliru, jaksa kalau objektif dia bisa saring. Tapi terkadang jaksanya ikut bermain, memainkan perkara sehingga perkara itu menjadi perkara pesanan. Ya, perkara sebetulnya di penyidikan ini sudah jelas tidak cukup bukti. Nah, seperti yang saya alami. Secara material deliknya tidak terpenuhi, tapi dipaksakan. Seperti saya. Saya ini kan menjadi terdakwa atas laporan ketua pengadilan, atas nama peradilan. Tapi delik yang dipakai adalah delik aduan pasal 27 ayat 3. Yang memang dalam pidana formilnya itu adalah harus ya, pidana materialnya adalah orang yang boleh menggunakan pasal itu adalah orang per orang, bukan lembaga. Nah, jadi ini yang aneh di ajaib di kita. Coba saya sebagai aktivis menggiat hukum pejuang kebenaran masih diperlakukan seperti itu. Bagaimana dengan masyarakat yang nggak ngerti hukum? Ya, nah, kemudian ketika jaksa curang, begitu dia mau dilimpah ke pengadilan, mestinya pada waktu dilakukan, pada waktu mau diregistrasi oleh panitera, habis diterima itu dibukukan di buku registrasi oleh panitera, dia serahkan kepada ketua pengadilan. Nah, ketua pengadilan ini menunjuk majelis hakim. Ketuanya siapa, anggotanya siapa. Lalu harusnya ini yang terjadi, harusnya yang berlaku adalah si majelis itu akan mempelajari. Dia akan mempelajari perkara itu apakah layak untuk dimajukan ke peradilan. Lalu kemudian apa? Setelah dia pelajari, oh ini cukup, lalu dia periksa tentang pidana formil dan materialnya yang dia lakukan. Apakah ini perkara layak untuk disidangkan? Jadi pertama, layak nggak untuk diajukan ke peradilan, kemudian layak nggak untuk dipersidangkan. Jadi hakim yang benar-benar hakim itu tentu dia tidak sembarangan. Nah, terhadap perkara saya, karena pelapornya adalah ketua pengadilan dan ketua pengadilan ex officio adalah pelaksana yang akan menuntut di pengadilan setempat, maka hakim sudah tidak perlu mempelajari karena mereka sudah punya agenda. Nah, tentu dalam hal ini saya sebagai warga negara yang dilindungi hak-haknya oleh konstitusi, saya tolak. Ketika saya punya penolakan sebagaimana hak ingkar saya tidak diterima atau tidak dipertimbangkan, tentu saya harus ajukan keberatan. Ketika keberatan saya tidak diterima juga, saya melakukan perlawanan. Dengan apa? Ya tentu ini yang pertama akan terjadi adalah yang namanya out of court. Jadi keluar dari persidangan. Terserah. Kalau hakim memang
berpikir dia akan memutus, langsung saja diputus. Buat apa juga? Karena kenapa? Seorang terdakwa itu punya hak. Harus diingat, terdakwa itu dilindungi oleh negara. Jadi tidak boleh ada perangkat negara yang akan melakukan suka-suka. Tidak boleh. Nah, ketika ini dilakukan, ini yang pertama akan terjadi, di mana kita akan melihat mana yang paling berkuasa di situ. Apakah kewenangan? Mana yang paling tinggi kedudukannya? Apakah kewenangan hakim dalam hal ini atau hak masyarakat sebagaimana yang dilindungi oleh hukum? Karena hakim itu adalah merupakan satu perangkat negara yang harus bertugas menjaga kepentingan masyarakat, hak masyarakat. Jadi kepada netizen dan sahabat pengacara Guntur Laremba, begitu juga kepada teman-teman aktivis penggiat hukum, mari kita belajar hukum. Agar Anda ini dalam membela klien, ya, tidak sampai tersesat. Terlebih-lebih seperti apa yang disampaikan tadi ini, Ibu Sinta sama Pak Made. Banyak sekali yang konsultasi kepada mereka terkait masalah apa? Warisan, terus masalah arisan online yang paling sedang marak Pak sekarang. Yang mau saya tanyakan gini, kalau orang sudah menjadi member Anda, kira-kira apa yang Anda berikan kepada mereka kalau jadi pro? Untuk di pro, saya dengan Bapak Made selaku jasa konsultan di pro, itu akan ada benefit atau manfaat dalam menjadi member pro, karena yang paling utama kami akan memberikan konsultasi atau konstruksi hukum secara langsung dengan memberitahukan arahan-arahan apabila ada pengurusan legalitas, misalnya seperti pengurusan berkas, dokumen, ataupun misalnya memiliki masalah ataupun belum sampai ada masalah, mereka ingin menanyakan konstruksi hukum, yang kami akan memberikan LO juga memberikan konsultasi secara profesional, karena kami merupakan adalah LO itu adalah legal officer, legal opinion. Jadi gini, artinya mungkin begini, dengan menjadi peserta member di pro, Anda punya link, minimal, ibaratnya Anda punya teman. Sekarang ini kalau Anda dalam kondisi tertentu tidak memiliki tempat untuk curhat, tempat untuk mempelajari hal-hal yang apa, ya tentu kita kadang-kadang jadi serba salah, ya. Boleh jadi yang tersangkut dengan penyalahgunaan obat-obat terlarang itu adalah orang lain, tapi karena Anda tidak bisa menjawab, yang terjadi adalah Anda justru yang menjadi intelektual dadernya. Jadi saya pikir kepada kaum milenial, kepada teman-teman ataupun mahasiswa yang sedang belajar hukum, ini juga adalah jalan untuk magang. Jadi ketika Anda dari seluruh Indonesia, Anda bisa gunakan namanya program Zoom, ya. Jadi ketika Anda mau konsultasi bisa Zoom, ya. Jadi Anda sudah punya, lumayan loh. Kalau Anda menjadi peserta member di pro, kemudian Anda bisa diberikan macam-macam benefit. Misalnya konsultasi, kemudian legal opinion, kemudian misalnya, ya setidaknya ketika ada case, walaupun kecil, ada tempat Anda itu untuk mengutarakan. Karena kalau Anda langsung ke pengacara kan kadang-kadang gini, kaum milenial itu untuk menghadapi pengacara kan masih sungkan dan segan, apalagi tarifnya mahal. Tapi kalau sesama kaum milenial, ya kita ini kan tidak sungkan. Yang penting dalam batasan yang positif, jangan ngarang, ya. Jadi itu misalnya terjadi dalam rumah Anda, ada namanya kesalahpahaman antara papa dan mama. Anda bisa minta advice dari pro. Nanti pro ini akan mencoba mengsaring, setelah itu dia lanjutkan kepada lawyerku. Karena kalau Anda langsung ke lawyer itu mahal. Ya,
Tapi kalau Anda masuk kepada pro, relatif lebih ekonomis, kemudian Anda juga bisa mendapatkan namanya atensi yang cukup.